Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVMU. Kita berjumpa dalam program Jurnalisme Kampus bersama saya Muhammad Jundan dan rekan saya Nabila Habita. Kita akan menyaksikan berbagai macam berita reportase dari teman-teman kampus yang menarik untuk disimak. Sebelum kita mulai untuk berita reportase pertama, mari kita simak video dari dosen pengampu Dr. Makrun Sanjaya M.Sos berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Jurnalisme Kampus memang kami susun sebagai luaran dari mata kuliah di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam konsep Outcome Based Education atau OBE. Dan ini kami mendorong para mahasiswa untuk berkarya melalui video-video yang dihasilkan secara berkelompok dan insya Allah akan ada manfaat karena di dalamnya video-video tersebut mengandung sebuah konten mengenai pelaporan dari hasil survei lapangan para mahasiswa terhadap masyarakat umum dalam pola konsumsi media. Mudah-mudahan konten semacam ini memberi manfaat bagi kita semua dan insya Allah sebagai model pembelajaran untuk ke depan sehingga mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan pada program studi komunikasi penyiaran Islam atau KPI, mereka lebih dekat dengan realitas dunia praktek kerja. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, media massa semakin berkembang dengan pesat. Apakah media massa seperti televisi, radio, dan koran masih diminati masyarakat terutama para Gen Z hari ini? Mari kita simak wawancara berikut ini. Pada era globalisasi ini, informasi berkembang dan menyebar dengan sangat pesat. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa era masyarakat informasi tengah kita rasakan, di mana kebutuhan terhadap informasi sangatlah tinggi. Media massa menjadi wadah serta perantara lalu lintas semua informasi yang berlalu lalang dalam kehidupan sehari-hari. Namun dengan hadirnya internet sebagai bentuk new media, apakah media tradisional seperti televisi, radio, dan koran masih relevan? Untuk mencari jawabannya, mari kita simak wawancara kali ini bersama dua narasumber dengan pembahasan mengenai konsumsi media di kalangan Gen Z. Revolusi teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang berkembang cepat secara tidak langsung telah mengubah pola konsumsi media masyarakat. Dengan hadirnya media baru dan masifnya revolusi media massa yang kemudian menjadi pertanyaan ialah, apakah konsumsi media tradisional akan terlupakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah hadir bersama saya dua narasumber sebagai representatif dari kalangan Gen Z untuk diwawancarai dan juga memberikan pandangannya. Kedua narasumber berstatus sebagai seorang mahasiswa aktif dan juga pengguna media aktif. Di samping kanan saya ada Kak Huday dan juga Kak Umi. Halo Kak. Baik, untuk Kak Huday sendiri nih, di tempat kosan kah atau di tempat rumah kakak sendiri itu ada nggak sih Kak kayak media massa seperti TV, koran, atau majalah? Media massa ya, kalau di rumah itu ada kayak koran, majalah, tapi yang sering digunakan itu di rumah ya televisi sih. Itu lebih cenderung ke televisi ya? Iya benar. Kalau untuk Kak Umi tersendiri? Kalau di tempat saya atau di rumah saya lebih sering menggunakan televisi ataupun internet ya, karena saya juga sudah jarang melihat koran atau majalah fisik. Berarti dari Kak Huday dan juga Kak Umi ini lebih cenderung memilih media seperti televisi ya? Iya. Oke, berarti dari Kak Huday sendiri dan juga Kak Umi udah jarang nih ya ngakses media massa seperti koran atau majalah dan lain-lain? Iya benar sih. Iya benar, dan saya pun begitu. Terlebih lagi kan kita ini manusia Gen Z ya, jadi lebih sering menggunakan media digital. Oke, kalau boleh tahu ada nggak sih Kak alasan spesifiknya kenapa sih lebih cenderung memilih media digital dibanding media massa seperti koran dan lain-lain? Aku dulu ya kalau misalnya aku pribadi lebih sering menggunakan media digital karena mudah diakses, terus efisien waktunya tuh bisa diakses di mana aja, lagi di bis mungkin, di kereta, apalagi kan kita lagi di Jakarta kan. Iya. Kalau Kak Umi sendiri? Kalau saya sih ya lebih kurangnya sih sama kayak Huday gitu, lebih efisien, terus ya mungkin lebih efisien ya. Berarti alasan terbesar itu efisiensi waktu ya? Iya. Oke, balik lagi nih ke jawaban yang tadi awal ya. Kak Huday dan juga Kak Umi ini udah jarang buat ngakses seperti radio dan lain-lain. Tapi masih sering nggak sih buat denger radio? Dari Kak Umi sendiri mungkin? Enggak sih,
kalau aku di rumah juga nggak ada media radio ya. Mungkin kalau untuk dengerin radio pernah paling di kendaraan gitu, di mobil atau di taksi online. Oke, kalau Kak Huday? Kalau dari aku pribadi, kalau ditanya pernah atau enggak, pernah pastinya. Kalau di rumah itu orang tua pernah nyetel sesekali, jadi hanya sekilas doang dengernya, nggak pernah fokus untuk dengerin radio aja gitu. Berarti tergantung kondisi dan situasinya ya? Iya. Oke, tadi kan Kak Huday sama Kak Umi nih bilang kalau sering nonton TV ya. Kira-kira itu seberapa sering sih kalian berdua nonton TV, dimulai dari Kak Huday dulu? Kalau aku pribadi sering banget ya, bahkan setiap hari itu selalu nonton TV. Tapi ya TV-nya hanya untuk menjadi peneman aja ketika beres-beres rumah gitu. Jadi biar ada temennya gitu ya? Iya. Oke, kalau Kak Umi? Kalau saya sama sih kayak Uday gitu, hampir setiap hari untuk nonton TV. Namun untuk jadi peneman juga, peneman kayak lagi makan, nonton TV gitu. Mungkin kalau untuk durasinya saya bisa sampai 15-20 menit. Berarti termasuk condong sering ya untuk Iya. menonton TV? Oke. Nah, untuk program dan juga genre dari TV, ada nggak sih Kak Huday dan juga Kak Umi yang paling favorit? Mungkin dari Kak Umi sendiri? Untuk genre ya, Iya. kalau bagi saya lebih sering nonton tentang entertain, kayak hiburan gitu. Di Trans 7 kayak tepatnya tentang Lapor Pak, Arisan gitu sih. Dari Kak Huday mungkin? Beda banget loh. Kalau aku pribadi itu lebih suka series FTV Bidadari Surga yang di SCTV. Nah, itu aku suka. Kan hiburan ya, jadi ya di Berarti SCTV kalau sih. Kak Huday ini cenderung series, kalau Kak Umi ini cenderung lapor pa yang menghibur gitu ya? Iya. Oke, tadi kan kita udah nyinggung nih ya, televisi dan juga radio, televisi dari program TV, genre, mungkin radio hanya sesekali didengar. Terus kalian berdua ini dapat informasi itu kira-kira dari mana sih? Kalau untuk saya untuk informasinya lebih sering menggunakan media sosial sih, seperti Instagram, YouTube, TikTok, bahkan X gitu kan. Karena informasi yang didapat lebih cepat dan gampang diakses. Oke, mungkin kalau dari Kak Huday? Ya sama sih, saya juga kalau mau cari informasi itu lebih sering mengkonsumsi media digital ya, seperti TikTok, YouTube, Instagram, sesekali buka Kompas lah, Detik gitu. Karena ya 24 jam juga sih mungkin megang handphone, terus lebih cepat bisa ngakses di mana-mana juga. Oke, berarti dari kemudahan kalian untuk mencari informasi itu dari HP 24 jam seperti media sosial? Iya. Oke. Nah, untuk ngedapetin hot news kayak Kak Umi dan juga Kak Huday ini, kira-kira ngikutin gak sih kayak debat-debat yang lagi hangat? Kemarin kan pas pemilu tuh debat paslon 01, 2, dan 3 itu lagi hangat-hangatnya. Kalian berdua itu ngikutin gak sih? Oke, kalau misalnya ngikutin, kalian ini dapetin informasinya itu dari media apa dan mungkin channel-channel TV apa? Untuk berita pemilu ya, kemarin itu aku sempat ngikutin dari YouTube, channelnya TV One. Oke, kalau Kak Umi? Kalau untuk saya sendiri informasi Pemilu. Saya lebih sering sama sih sebenarnya kayak nonton di televisi, tapi saya lebih sering nonton di live streamingnya di YouTube, tepatnya di video.com, dan itu channelnya Kompas TV. Oke, nah tadi kan kalian itu sebelum pemilu itu nonton ya, ada nggak sih pengaruh dari pilihan kalian nih sebelumnya ini pas nonton channel TV One mungkin kayak berubah, yang tadinya milih kosong ini jadi kosong ini, mungkin ada nggak sih pengaruhnya? Jujur nih, kalau aku pribadi ada pengaruh, awalnya milih paslon ini jadi berubah ini gitu. Berarti berpengaruh ya? Iya. Mungkin kalau Umi? Bagi saya sih nggak ada pengaruhnya sih, karena dari yang kemarin sampai sekarang tuh sama aja. Saya Berarti tetap setia. teguh pendirian ya kan? Konsisten. Oke. Setia banget ya. Jelas. Jadi ternyata konsumsi media Gen Z saat ini bisa kita simpulkan dari kedua narasumber. Oke, kita udah tiba nih di penghujung acara dan terima kasih banyak kepada Kak Huday dan juga Kak Umi karena sudah mau kami wawancara. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, televisi menjadi media untuk berkumpulnya keluarga untuk menghabiskan waktu bersama atau mencari informasi. Di era sekarang ini, generasi Z memiliki ciri khas yang melek akan teknologi dan lekat dengan gadget dan media sosial. Apakah Gen Z masih menonton televisi? Mari kita simak reportase berikut ini.
Halo pemirsa, kembali lagi bersama kita pada acara pengenalan program TV dan Gen Z. Kita pasti sudah tidak asing dengan generasi Zoomer atau yang biasa disebut dengan Gen Z. Dengan begitu, pada segmen kali ini akan membahas seputar program TV yang ada di Indonesia dan juga generasi Zoomer yang saat ini sedang berada di fase remaja. Bersama saya Putri Layina dan rekan saya Nabila Habita. Inilah liputannya. Generasi Zoomer adalah generasi yang lahir pada rentang tahun 1997 hingga 2012. Sebagai generasi yang tumbuh di era digitalisasi, Gen Z ini memiliki karakteristik yang unik serta berbeda dari generasi-generasi sebelumnya. Di mana generasi ini adalah generasi yang sangat mahir dalam menggunakan teknologi. Bahkan, tidak jarang jika generasi ini lebih menyukai konten-konten yang berbasis visual dibandingkan dengan teks panjang. Di era digitalisasi saat ini, banyak remaja yang beralih dari televisi ke handphone. Meskipun program televisi di Indonesia yang semakin menarik, tetapi Gen Z tetap lebih tertarik pada handphone yang praktis dan membuat berita dari seluruh dunia. Lantas, apakah masih ada Gen Z yang sering menonton televisi dan program seperti apa yang menarik bagi mereka saat ini? Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber kita yang juga merupakan Gen Z. Halo Kak. Halo. Boleh diperkenalkan dengan pemirsa dengan Kak siapa? Halo, nama saya Faisal Umri, biasa dipanggil Jarwo. Halo Kak Jarwo. Kalau boleh tahu nih Kak Jarwo ini kelahiran tahun berapa? Kebetulan saya kelahiran tahun 2003. Berarti sudah terbukti ya narasumber kita ini merupakan Gen Z. Nah, kira-kira nih Kak Jarwo yang sebagai salah satu Gen Z, Kak Jarwo ini masih sering menonton televisi atau membaca koran gak sih Kak? Kalau nonton televisi sendiri itu masih terbilang sering ya, tapi kalau untuk membaca koran itu sudah sangat jarang. Ya. Berarti memang sekarang masih menonton televisi ya? Masih. Nah, bisa dijelaskan gak nih Kak Jarwo, kenapa sih alasannya sekarang tuh masih menonton televisi? Ya sebagai selingan aja sih kalau ngerasa bosen main HP, makanya nonton TV. Berarti hanya selingan dan sesekali ya Kak Iya, ya? betul sekali. Nah, boleh diceritain gak sih Kak, sebenarnya program TV seperti apa sih yang biasanya Kak Jarwo lihat tuh? Biasanya sih yang saya tonton itu program TV yang bergenre hiburan sih, karena ya tadi sebagai selingan kalau udah bosen main HP. Hanya penghilang bosan ya berarti ya. Nah, menurut Kak Jarwo nih, melihat Gen Z yang ada di sekitar kita, kira-kira program TV seperti apa sih yang mereka sukai? Nah, seperti alasan saya tadi itu bergenre hiburan, terus juga program TV yang memang disukai sama Gen Z itu kayak program TV sitkom, Lapor Pak, dan mungkin masih banyak program TV yang belum saya sebutkan lagi ya. Berarti memang bergenre hiburan ya, betul, hanya untuk hiburan. Baik Kak, terima kasih atas kesediaan waktunya. Iya, sama-sama Kak. Pemirsa, setelah saya mewawancarai salah satu Gen Z yang ternyata Kak Jarwo adalah salah satu Gen Z yang masih menggunakan televisi untuk hiburan. Selanjutnya, untuk narasumber kedua akan saya serahkan kepada rekan saya Nabila Habita. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah bersama salah satu Gen Z dan sebelumnya lebih baik kita perkenalan dulu kali ya. Halo Kak, aku Nabila Habita. Kakak dengan siapa? Aku Farendi Chandra. Gitu. Kak, di sini aku punya pertanyaan mengenai program TV dan juga Gen Z nih. Nah, kira-kira Kakak tuh masih sering nonton TV nggak? Dan kalaupun iya, program TV apa menjadi minat Kakak? Kalau aku sih sejujurnya aku udah jarang nonton TV ya Kak. Tapi untuk program yang minat aku itu biasanya aku suka nonton berita di iNews. Kira-kira di jam berapa nih Kakak biasanya nonton TV itu? Kalau untuk di jam berapa itu aku nggak nentu Kak. Aku paling kalau di rumah aja karena aku ada kegiatan kuliah juga keluar. Sama aku juga ada kegiatan Karang Taruna, jadi di rumahnya aja gitu. Kan terkait pemilu kemarin, dan Kakak pasti punya handphone atau gadget ya. Biasanya mengenai berita pemilu ini, Kakak itu lebih tertarik untuk melihat di gadget atau di televisi? Sebenarnya keduanya sih Kak, tapi mungkin aku lebih sering dari gadget kali ya, karena Gen Z sekarang itu lebih apa-apa gadget gitu kan, dari TikTok, dari X. Tapi walaupun aku dari gadget, aku tetap
lebih percaya tuh di televisi. Kalau misalkan ada berita dari TikTok atau dari X, aku nggak langsung percaya. Kalau misalkan berita itu ada di televisi, aku baru percaya karena menurut aku lebih akurat yang ada di televisi. Oh gitu. Terus kakak percaya nggak kalau misalkan minat Gen Z ini buat nonton televisi itu sangat berkurang sekarang? Aku percaya sih, setuju, karena dari diri aku sendiri juga udah berkurang minatnya. Karena dari channel-channelnya juga program-programnya tuh udah lebih banyak yang ke sinetron gitu-gitu. Berarti bisa aku simpulin ya bahwasanya Gen Z ini untuk terkait berita lalu mengenai pemilu dan lain-lain, mereka memang suka melihat gadget atau sosial media ya. Tapi untuk keakuratannya tetap ke televisi. Seperti itu. Iya. Oke. Terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama. Baiklah, setelah kami berhasil mewawancarai Gen Z yang berada di sekitar sini, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. Faktanya, masih ada generasi Zoomer yang menggunakan televisi untuk mencakup informasi. Karena menurutnya, informasi yang terdapat di televisi lebih akurat dibandingkan dengan yang ada di sosial media. Hal ini membuktikan bahwa di luar sana masih terdapat Gen Z yang memikirkan tentang keakuratan sebuah berita. Selain itu, ternyata juga masih terdapat Gen Z yang sering menonton televisi untuk mencari hiburan, meskipun hanya menyaksikan beberapa program televisi dan masih cenderung memilih sosial media. Semoga ini adalah awal yang baik untuk generasi selanjutnya terhadap perkembangan televisi, di mana dengan munculnya program televisi seperti Lapor.pa dan lain-lain bisa membawa nama baik televisi menjadi semakin baik. Demikian laporan kami mengenai Gen Z dan program acara televisi. Saya Putri Layina beserta rekan saya Nabila Habita pamit undur diri dan kita berjumpa di reportase selanjutnya. Sampai jumpa. Nah pemirsa, program televisi yang beragam dari tahun 2000-an memanjakan masyarakat akan tontonan yang beragam. Kita cari tahu yuk tentang Gen Z dan program televisi dari reportase berikut ini. Kali ini aku sudah bersama dengan salah satu mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang termasuk Gen Z. Perkenalkan, halo Kak. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Nama aku Lulu Maya Tasya, umur aku 20 tahun, aku dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Oke, jadi pertanyaan pertamanya itu seperti ini. Seberapa sering Kak Lulu menonton TV di rumah gitu? Gak sering sih, paling aku seminggu 2 kali. Terus kadang tuh durasi menonton televisinya itu tuh berapa lama sih Kak? Kurang dari 30 menit. Itu sekali nonton ya? Iya, sekali nonton. Berarti cuma mengisi waktu luang gitu ya? Adakah momen penting yang bisa membuat Kak Lulu itu tuh mau gitu atau sering menonton televisi? Kalau ada hiburan yang seru. Kayak gimana tuh contohnya Kak? Kayak ada film komedi atau film bioskop gitu kan, pasti nanti ada di TV kan. Itu yang kayak yang kalau misalkan lagi bulan Ramadan yang pas sahur-sahur gitu nggak sih? Paham. Nah, pertanyaan selanjutnya itu tuh kayak gini Kak. Ada nggak sih stasiun televisi favorit Kak Lulu? Paling aku nonton di Trans 7. Trans 7 atau Trans TV. Kalau misalkan program TV-nya itu ada nggak sih Kak yang paling favorit? Program TV-nya kayak mungkin bisa hiburan atau religi atau politik. Oh, hiburan. Itu biasanya kalau lu nonton hiburan itu tuh sama siapa sih Kak? Kayak apakah sendiri atau sendiri, kadang sama keluarga bareng-bareng. Oh, berarti sekalian family time juga ya. Nah, terakhir Kak, satu kata untuk Gen Z. Satu kata buat Gen Z, kalian keren. Sebelumnya kita sudah mewawancarai mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini kita akan mewawancarai mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Halo Kak. Halo. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh, perkenalkan aku Rizka Hida Nur Aini, umurku 19 tahun dan aku merupakan mahasiswi UIN Jakarta program studi jurnalistik. Oke, jadi pertanyaan pertamanya itu terkait apakah kakak sering menonton acara televisi? Kalau dibilang sering sih enggak ya. Aku menonton acara televisi itu di rumah, jarang, mungkin sepekan bisa 2 kali. Nah, untuk durasi menonton televisinya itu berapa lama sih Kak?
Sehari aku nonton TV itu gak terlalu lama, mungkin bisa dihitung waktunya itu sekitar 30 menit atau 60 menit gitu sih, tergantung acara TV yang lagi ditonton dan tergantung kondisi di rumah juga kayak gimana. Apakah kakak memiliki program TV favorit seperti olahraga, kuliner, atau hiburan gitu kak? Aku sih untuk acara TV favorit nggak ada, cuman yang biasanya aku tonton kalau lagi nonton TV itu kayak hiburan, terus acara yang informatif, edukatif, dan dokumenter gitu. Misalnya kalau misalnya dokumenter kan ada jejak petualang, terus kalau hiburan itu yang makan-makan biasanya. Terus kalau yang edukatif itu contohnya bisa diambil dari on the spot gitu kan, banyak informasi yang belum kita ketahui dari situ gitu. Oke. Apakah ada momen penting yang membuat kakak menjadi sering menonton televisi kak? Kalau yang membuat aku sering nonton televisi itu biasanya di rumah kalau lagi nonton sama keluarga, itu biar ngumpul juga sih sambil nonton TV, family time gitu. Jadi kayak biar ngumpul sambil nonton, dan itu kadang gak nentu juga sih nontonnya apa, tergantung kita pengennya sukanya nonton apa gitu. Oke, selanjutnya itu untuk siaran televisi favorit, apakah Kak Rizka memiliki siaran televisi terfavorit? Favorit ya, mungkin bisa acara TV yang nampilin makan-makan di berbagai wilayah, terus yang jalan-jalan gitu, biasanya itu di Trans 7 sama Trans TV. Pokoknya yang sering aku tonton itu stasiun TV itu, karena di acara-acaranya beragam dan cukup menarik juga untuk ditonton. Oke, yang terakhir satu kata untuk Gen Z. Kreatif. Dari beberapa mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sudah saya temui, dapat diambil kesimpulan bahwa Gen Z memiliki minat untuk menonton televisi untuk sekedar mengisi waktu luang bersama keluarga. Dan juga Gen Z memiliki minat untuk menonton televisi dengan program TV hiburan. Pemirsa, jurnalisme kampus akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kembali lagi di Jurnalisme Kampus. Penggunaan media sosial makin bertambah seiring waktu. Terlebih Gen Z yang menyumbang besar pengguna media sosial. Bagaimana teknologi dan media sosial membentuk cara hidup dan perilaku Gen Z? Mari kita simak reportasenya. Halo pemirsa, saya Raffi Abdullah Santosa, hadir untuk menemani Anda dalam program berita hari ini. Kami akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu Gen Z, antara media massa dan media sosial. Teknologi yang semakin canggih telah mengubah banyak aspek kehidupan kita, termasuk bagaimana generasi Z berinteraksi dengan media. Generasi Z atau dikenal dengan sebutan Gen Z merupakan generasi yang lahir dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2012. Seperti halnya generasi yang lain, perilaku generasi Z dibentuk oleh bagaimana mereka tumbuh besar. Generasi Z merupakan generasi yang lahir serta berkembang pada era digital, yang mana era ini memiliki akses serba cepat dan mudah dalam gali informasi yang akan didapat. Perkembangan teknologi yang pesat telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu generasi yang paling merasakan dampaknya adalah generasi Z. Melihat tayangan tersebut, bagaimana teknologi dan media sosial telah membentuk cara hidup dan perilaku generasi Z. Namun, bagaimanakah pengaruh media sosial terhadap perilaku generasi Z? Untuk menggali lebih dalam tentang topik ini, kami telah mengundang beberapa narasumber yang akan berbagi pandangan dan pengalaman mereka. Rekan kami, Rismawati, saat ini sudah berada di lokasi bersama dengan narasumber. Terima kasih Rafli yang telah memberikan saya kesempatan. Saya Rismawati saat ini sudah berada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersama narasumber saya, yaitu Kak Ken Ayu yang merupakan mahasiswa aktif KPI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kak Ken Ayu, halo, selamat siang Kak. Selamat siang. Kak, saya mau tanya-tanya nih mengenai media sosial. Pasti kan Kakak punya media sosial ya? Kalau boleh tahu media sosial apa aja sih Kak yang Kakak punya saat ini? Saat ini saya menggunakan media sosial seperti WhatsApp, TikTok, dan Instagram. Dari yang kita bahas mengenai media sosial, apa sih Kak peran media sosial terhadap tingkah laku generasi Z saat ini? Apakah itu sangat berpengaruh gitu mengenai perubahan tingkah laku generasi Z saat ini? Iya, kalau media sosial tentu saja ya
sangat-sangat mempengaruhi nih tingkah laku Gen Z saat ini. Karena kan mulai dari biasanya Gen Z ini sekarang banyak yang main Instagram, banyak yang main TikTok gitu kan. Di TikTok itu banyak sekali tren-tren yang dibuat ya kan. Nah tren-tren itu kan belum tentu baik, belum tentu buruk juga gitu. Tapi namanya Gen Z ingin sekali viral mungkin ya saat ini, mau terkenal, mau dikenal orang. Jadi mungkin mereka kurang bisa memfilter tren apa sih yang sebenarnya itu baik atau buruk buat diri mereka gitu. Jadi juga kan banyak kayak di TikTok itu kan sekarang banyak orang berdagang gitu ya. Nah sekarang nih Gen Z ini kuat-kuat banget gitu untuk berbelanja di ini kan sosial media, di online gitu. Jadi itu sangat-sangat berpengaruh gitu ya untuk Gen Z seperti itu. Baik Kak, terima kasih ya Kak atas waktunya, Kak Ken Ayu. Baiklah, demikian laporan saya dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dari wawancara yang sudah dilakukan, berarti media sosial ini sangat berpengaruh terhadap perilaku generasi Z. Mengenai tadi tren yang lagi trending gitu ya, pasti generasi Z itu akan berkobar-kobar untuk ikut trending tersebut. Terima kasih. Saya laporkan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya kembalikan kepada Saudara Rafli yang berada di studio. Terima kasih Rismawati. Kita bisa melihat bagaimana generasi Z memandang media massa dan media sosial dalam kehidupan mereka. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Media massa juga mengalami perubahan signifikan di era digital ini. Namun, bagaimana media massa beradaptasi dengan kehadiran media sosial di era digital saat ini? Dengan menghadirkan konten yang informatif dan kredibel serta memanfaatkan platform media sosial, media massa dapat tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya bagi semua kalangan, termasuk generasi Z. Media massa tradisional memiliki tanggung jawab untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan audiens yang semakin beragam. Melalui integrasi yang cerdas antara media massa dan media sosial, kita dapat membangun ekosistem informasi yang lebih sehat dan dapat dipercaya. Oke, menurut aku ada 3 hal penting yang harus dimiliki ya oleh media massa sekarang ini. Yang pertama itu harus adaptif, karena zaman sekarang apalagi dipenuhi dengan generasi Z yang menurut aku malah mereka tuh sukar untuk menonton hal-hal yang sekiranya tuh berat gitu ya. Contohnya kayak berita-berita itu mereka rasanya kayaknya akan berat gitu untuk menyaksikan hal itu. Nah, kalau misalnya media massa ini bisa adaptif, membawakan program-program yang juga bisa diminati oleh para Gen Z gitu ya, dengan mungkin kalau bahasa, karena di ranah jurnalistik kita nggak bisa terlalu memaksakan jurnalistik harus mengikuti bahasa anak Gen Z, tapi tidak dengan hal itu, mungkin dengan update-update berita yang juga saat ini relevan untuk anak-anak Gen Z seperti itu. Dan juga yang kedua harus interaktif. Interaktifnya yaitu dengan bisa kan sekarang ini kita dihadapkan dengan AI ya, mungkin seperti TV One contohnya dia update dengan AI yang dibawakan oleh presenternya seperti itu. Nah, itu mungkin bisa juga membuat inovasi baru yang bisa diterima oleh Gen Z. Terus yang ketiga itu menurut aku juga harus kolaboratif. Di zaman sekarang ini kan banyak influencer seperti selebgram dan lain sebagainya yang mereka itu digemari loh oleh Gen Z gitu, YouTubers dan lain sebagainya yang mereka punya nama lah gitu, dikenal oleh Gen Z. Nah, hal itu juga menurut aku bisa menjadi upaya media massa untuk bisa mengepakkan sayapnya, untuk bisa inovatif gitu ya, dan bisa diterima oleh Gen Z yang saat ini senang sekali aktif di media sosial. Jadi berkolaborasilah dengan para orang-orang yang aktif, influencer aktif di media sosial contohnya, seperti itu menurut aku. Pemirsa, demikianlah rangkaian berita kami hari ini mengenai Gen Z, antara media massa dan media sosial. Terima kasih atas perhatian Anda. Nantikanlah berita-berita terbaru dan terpercaya selanjutnya. Saya Rafli Abdullah Santosa beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Nah, pemirsa, pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 sudah selesai. Tapi apa pemirsa tahu tentang pengaruh Gen Z dan media pada pemilihan Capres-Cawapres kemarin? Berikut reportasenya.
Selamat siang pemirsa, Kilas Berita hadir dengan sejumlah informasi terbaru yang dikemas secara aktual, faktual, dan pilihan Gen Z. Bersama saya Anabella, inilah Kilas Berita. Pemilu 2024 telah berlalu, Gen Z memiliki peran yang masif serta aktif dalam mengikuti perkembangan berita dan debat Capres-Cawapres. Bagaimana mereka memilih saluran informasi pada saat pemilu 2024 kemarin? Mari kita simak hasil wawancara kami dengan Gen Z terkait preferensi mereka dalam menyaksikan debat pemilu 2024. Sekarang kita langsung menuju lapangan untuk mendengar laporan dari reporter kami Wildan Aulia yang berada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk mendapatkan pendapat langsung dari mahasiswa Gen Z mengenai bagaimana mereka memilih saluran debat Capres-Cawapres. Baik, terima kasih kepada Anabella. Saat ini saya sudah bersama dengan mahasiswa Gen Z UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke Kak, boleh diperkenalkan nama dan juga jurusannya? Ya, halo, kenalin, saya Kendevina dari Jurnalistik semester 6. Kemarin Kakak mengikuti perkembangan berita pemilu? Ya, saya sangat mengikuti perkembangan karena kan ini tahun pertama ya saya mencoblos, jadi pasti saya bakal tonton. Apa saluran yang Kakak tonton dalam mendapatkan berita pemilu? Biasanya TV sih kalau buat nonton. Ada alasannya? Mungkin karena real time kali ya, sama ada diskusi panel, jadi bisa tahu sudut pandang dari para ahli nih, jadi gitu sih. Apakah Kakak juga mengikuti perkembangan dari platform seperti YouTube? YouTube pasti sih ngikutin. Channel apa tuh, Kak? Paling biasanya Mata Najwa atau enggak Cokro TV itu biasanya sih. Mungkin karena mereka lebih nyajiin berita yang mendalam, sama juga ngedatangin ahli-ahli kayak apalagi di kolom komentar banyak sudut pandang ya, jadi lebih terbuka aja sih di sana. Menurut Kakak, apa yang Kakak dapatkan dari saluran yang tadi? Pastinya pengetahuan, sama jadi kita lebih terbuka mau milih calon yang mana dengan visi misi yang bagus dan yang kita srek gitu. Apa perbandingan TV dan juga platform online dalam pemberitaan pemilu? Ya, kalau TV mungkin secara real time tadi, sama kita tahu jam tayang berita itu kapan saja, sedangkan YouTube itu kita bisa nonton di mana aja, terus dapat sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi kalau memilih antara TV dan YouTube, saya lebih fleksibel ke YouTube karena bisa di mana aja nontonnya. Gitu. Oke, saya kembalikan kepada Anabella di studio. Sama halnya dengan Kendevina, narasumber kedua kami memandang antara televisi dan YouTube memiliki kelebihan masing-masing dalam pemberitaan pemilu 2024. Untuk mendengar pendapat langsung dari narasumber kedua kami, saya kembalikan kepada Wildan di lapangan. Oke, terima kasih kepada Anabella. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kedua generasi Z dari mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Boleh dikenalkan nama dan jurusan? Nama saya Nur Azmi Aditya, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Mengikuti sih, karena ya kita kan sebagai generasi Z tuh harus harus mengikuti juga, karena bakal kedepannya tuh kita yang akan ngejalanin dari hasil pemilu itu. Kemudian apa saluran yang Anda tonton dalam dua-duanya sih, atau bisa 3, karena dari TV, terus juga dari YouTube, terus dari media sosial itu saya ngikutin juga tentang pemilu. Kalau dari TV itu lebih kredibel aja, kalau dari YouTube dan media sosial itu lebih ke up to date aja, tentang lebih cepat kita dapat informasinya gitu. Kalau dari YouTube ada channel tertentu? Channelnya paling narasi sih ketika debat tuh, karena menurut saya di narasi itu kan ada sesi komentator antara Najwa Shihab dengan para tamu undangannya mereka gitu. Yang saya dapatkan informasi tentang pemilu kalau dari TV itu lebih kredibel informasinya, dan kalau dari YouTube itu lebih ke di narasi itu mungkin ada hiburannya sedikit dan informasinya juga gitu. Pertanyaan terakhir, dalam melihat platform pemberitaan tentang debat, adakah perbedaan gitu antara di TV sama di YouTube? Ada, kalau di TV itu terlalu template kalau menurut saya, kalau pemberitaan tentang debat ya, karena kan mereka juga sesuai dengan prosedur TV atau channelnya.
Dan kalau di YouTube itu lebih ke kreatif aja kalau menurut saya. Dia mungkin dari sisi narasi ya. Si Mbak Nana itu mengundang para komika atau para tamu undangan lainnya yang mungkin care juga dengan politik Indonesia. Jadi lebih kayak ada hiburan dan pandangannya itu lebih luas, nggak template kayak di TV. Ya, begitu saya kembalikan kepada Annabella di studio. Terima kasih Wildan atas laporan langsung dari lapangan. Memang saluran informasi yang dipilih oleh Gen Z sangat beragam, baik melalui televisi maupun media online seperti YouTube. Anak muda khususnya Gen Z saat ini memiliki akses yang lebih luas dan fleksibel dalam mendapatkan informasi. Demikian liputan terkini dalam Kilas Berita. Saya Annabella beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terus ikuti perkembangan berita terkini hanya di Kilas Berita. Sampai jumpa. Ya pemirsa, masih tentang pemilihan presiden kemarin nih. Bagaimana tanggapan Gen Z tentang kampanye di media sosial? Berikut reportasenya. Berjumpa lagi dengan saya, Reza, di Sekilas Info. Pemirsa, seperti yang kita lihat belakangan ini di berbagai media pemberitaan, di mana para anak muda saat ini selalu diperlihatkan dengan banyaknya gejolak perpolitikan di Indonesia. Terkhusus, perihal pemilihan presiden 2024 yang cukup menyita perhatian masyarakat terkhusus generasi Z. Mudahnya arus teknologi komunikasi menjadi salah satu faktor utama bagaimana masyarakat kita bisa menentukan pilihan dan menerima berbagai informasi yang disajikan tanpa bisa menentukan mana informasi yang benar dan mana yang hoax. Dengan banyaknya sajian informasi berita tentang pemilu 2024 yang lalu, berita yang saling mengadu mana yang benar mana yang salah, hingga berita-berita yang mengadu domba. Hal itu menyebabkan munculnya kebingungan di kalangan anak muda Indonesia saat ini. Dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI yang masih banyak kekurangan. Seluruh partai politik yang sibuk dengan koalisinya dan setiap capres-capres yang menawarkan janji politik pada saat berkampanye. Semua itu menimbulkan pertanyaan, bagaimana harusnya anak muda menyikapi hal tersebut demi menjaga kualitas demokrasi di kalangan masyarakat saat ini. Baik pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana tanggapan masyarakat, khususnya generasi Z menyikapi proses perjalanan pemilu 2024. Kita akan menuju lapangan yang akan dipandu oleh reporter kami, Saudari Zora, yang sudah bersama narasumber di lapangan. Silakan Zora. Baik, terima kasih Saudara Reza di studio. Sekarang Zora melaporkan di lokasi untuk menanyakan pendapat-pendapat mahasiswa perihal Pilpres 2024. Dengan siapa Bang? Abizar Muhammad Sadillah, Mahasiswa dari Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Sebelumnya apakah Abang sering menonton TV? Sering. Tapi di rumah ada TV? Ada dong. Oke. Terakhir kali berita Pilpres yang Abang dapatkan dari sosial media atau dari televisi? Dari dua-duanya, sosial media dan televisi. Dari sosial media dan televisi. Oke. Dari siaran TV mana biasanya Abang mempercayai mendapatkan informasi tentang Pilpres 2024? Kalau siaran TV itu ya saya seringnya nonton di TV One. Ya. Oke. Menurut Anda, siaran TV yang disajikan bagaimana tanggapan saudara tentang adanya berita yang disajikan TV yang mungkin berbeda-beda informasinya di antara TV-TV satu dengan TV-TV lainnya? Tentunya itu satu hal yang mungkin sudah umum lah ya di kalangan masyarakat. Nah makanya kita sebagai penonton harusnya lebih pintar lagi untuk sharing-sharing terkait informasi yang berada di TV gitu. Jadi tentunya kita perlu cek lagi kebenarannya kayak gimana. Mungkin kita juga bisa cek sosial media dan yang lainnya. Dan di Baik, terima kasih Bang. Kalau misalnya Abang mendapatkan berita terbaru yang mungkin beritanya masih simpang siur di sosial media, apa yang Abang akan lakukan? Tentunya itu ngecek kita pastinya nyari sumber informasi dari yang lainnya, dari berita yang lain, stasiun televisi yang lain, bahkan majalah-majalah dari ya kayak Tempo, Narasi dan sosial media juga pasti. Baik. Menyikapi Pilpres 2024 kemarin, sudah banyak calon-calonnya yang berkegiatan kampanye itu di sosial media. Bagaimana pendapat Abang sebagai generasi Z? Tentunya itu jadi satu langkah yang memang diperlukan ya untuk berkampanye di sosial media, karena kan sasarannya udah pasti ke kalangan anak muda. Karena kan sekarang
di Indonesia didominasi oleh anak muda. Jadi strategi kampanye melalui sosial media itu langkah yang tepat bagi calon-calon presiden. Apa harapan Abang tentang siaran TV di Indonesia? Ya harapannya semoga lebih menyajikan berita-berita yang faktual tentunya dan informasi-informasi yang valid. Itu saja sih untuk siaran berita di TV. Baik, sekarang saya bersama dengan narasumber selanjutnya. Dengan Kak siapa? Dengan Kak Farhan dari Komunikasi Penyiaran Islam UIN Jakarta. Baik Kak Farhan, sebelumnya ingin tanya Kak Farhan terakhir kali nonton TV kapan? Masalah Pilpres ini? Oh, masalah Pilpres itu terakhir nonton TV itu berapa ya? Adalah seminggu yang lalu. Baik Kak Farhan, sebelumnya Kak Farhan di rumahnya ada televisi? Ada. Baik, terakhir kali Kak Farhan mendapatkan berita tentang Pilpres 2024, Kak Farhan mendapatkan dari TV atau dari sosial media? Saya mendapatkan dari keduanya, cuma saya lebih banyak mendapatkannya dari TV. Oke, kalau boleh tahu selama berita Pilpres 2024 ini, Kak Farhan lebih condong ke TV saluran apa? Kalau saya lebih condong ke TV One sih. Sebelumnya, Kak Farhan pasti setelah mendengar kalau setiap televisi itu mungkin mempunyai berita yang berbeda-beda tentang Pilpres 2024. Bagaimana tanggapan Kak Farhan mengenai itu? Tanggapan saya sih, ya setiap televisi pastinya punya berita yang berbeda-beda. Cuma kita sebagai masyarakat tentunya harus bisa mengontrol mana berita yang benar, mana yang berita yang tidak benar, seperti itu. Sebagai generasi Z, kalau Kak Farhan mendapatkan berita di sosial media yang mungkin beritanya simpang siur atau hoax, apa yang Kak Farhan lakukan? Jadi seperti ini, bila mana kita mendapatkan berita yang simpang siur di media sosial ataupun dimanapun itu, alangkah baiknya terutama saya sendiri melakukan riset lebih jauh di sosial media, di berbagai banyak sumber, dan juga tentunya di TV juga. Dan bila mana ada koran, ya di koran juga. Agar kita bisa melihat mana berita yang relevan gitu dengan kejadian yang sekarang melalui banyak sumber tersebut. Apa harapan Kakak terhadap penyiaran televisi di Indonesia, khususnya waktu-waktu Pilpres 2024? Oh, harapan ya. Terkait harapan saya itu untuk media yang ada di Indonesia, teruslah menyiarkan berita yang teraktual dan terfaktual agar guna mencerdaskan bangsa Indonesia itu tercapai gitu loh. Karena kita sebagai masyarakat yang tidak tahu berita di luar sana membutuhkan berita-berita yang konkret gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Farhan. Saya Zora melaporkan dari lapangan, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Zora atas laporannya. Pemirsa, demikian laporan dari lapangan tentang bagaimana masyarakat terkhusus generasi Z dalam menyikapi proses perjalanan pemilu 2024 lalu, yang amat menyita perhatian masyarakat Indonesia sampai saat ini. Saya Reza dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, Jurnalisme Kampus akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kembali lagi di Jurnalisme Kampus. Di era digital, informasi mudah tersebar luas, apalagi dengan kemudahan media sosial sekarang ini. Bagaimana Gen Z menghadapi hoax yang semakin meluas? Mari kita simak reportasenya. Sosial media merupakan salah satu platform yang banyak digandrungi oleh generasi Z atau yang kita kenal dengan Gen Z. Namun, seberapa seringkah mereka dalam menggunakan sosial media? Mari kita saksikan laporan reporter kita, Ahmad Vito Fadila, yang telah meneliti laporan ini secara mendalam. Silakan, Vito. Terima kasih Bung Rahman. Halo pemirsa, saya berada di kampus ternama UIN Jakarta, tempat di mana kita akan mendengarkan langsung dari generasi Z bagaimana mereka melihat peran media sosial dalam kehidupan mereka. Saya Ahmad Aulia Rohman, dipanggilnya Aul, dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam semester 4. Buat sosial media sendiri, terhadap pengaruhnya terhadap kehidupan Gen Z ini kan kita termasuk Gen Z juga ya. Nah itu menurut saya pengaruhnya sangat besar lah, dan pengaruhnya lumayan penting, lumayan besar bagi kehidupan kita. Karena Gen Z sendiri apapun itu perlu adanya media sosial, dan dalam hal apapun mengaitkan kehidupan dengan media sosial itu. Mungkin kritikannya sebelumnya saya
tidak membenarkan dan tidak menyalahkan kalau Gen Z itu emang ketergantungan akan media sosial. Karena dalam lingkupan terkecil pun kita Gen Z butuh adanya media sosial. Dan media sosial pun itu banyak hal-hal positif. Makanya banyak Gen Z, lebih banyak Gen Z yang ketergantungan akan media sosial. Terutama hal-hal yang menyangkut untuk memperdalam ilmu pengetahuannya ya, bukan dampak negatifnya seperti mungkin main game yang terlalu berlebihan dan mencari video-video yang tidak seharusnya dicari. Nah itu setidaknya itu kita kurang-kurangin dan lebih ketergantungan akan ilmu yang didapatkan dari media sosial tersebut. Kalau buat diri saya sendiri, media sosial lebih ke dalam menghubungi orang-orang yang ingin saya hubungi ya, karena kan jarak jauh sekarang bisa dihubungi tinggal lewat media sosial, dan juga untuk mencari ilmu wawasan yang lebih lah. Kita kuliah itu nggak bisa stuck di kelas aja ilmu dari dosen, tapi kita penting juga mencari ilmu lewat teknologi, dan salah satunya lewat media sosial ini. Terutama new media banyak seperti new media TikTok, new media Instagram, X, itu bisa buat memperdalam ilmu lebih lah di dalam lingkupan kuliah ini. Baik, perkenalkan nama saya Najib Jayakarta, mahasiswa semester 8 dari program studi kesejahteraan sosial. Ya kalau tanggapan saya memang sosial media itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan Gen Z ya. Terlebih kan kita memang generasi yang dikenal dari kecil hingga dewasa itu adalah yang selalu hidup di seputar digital atau di mungkin sosial media itu sendiri. Jadi memang sangat berpengaruh pastinya. Kalau dibilang bergantung, tentu sangat bergantung. Karena kita dari kecil selalu diberikan asupan tentang teknologi, tentang sosial media. Jadi kita memang sangat mempengaruhi kehidupannya. Tapi kalau misalnya kritik itu ke arah yang negatif, mungkin memang generasi sebelumnya itu melihatnya itu kan Gen Z itu kan sebagai generasi yang mungkin cenderung lebih kurang ya survive-nya, manja gitu. Padahal memang merekanya aja yang belum memahami terkait kondisi saat ini di zaman ini nih, di mana mayoritasnya saat ini Gen Z menjadi angka yang mendominasi ya untuk fresh graduate dan sebagainya. Jadi kalau dibilang sangat bergantung, tentu sangat bergantung karena kondisi dunia saat ini memang ke arah digitalisasi 5.0. Kalau media sosial sendiri sih pastinya untuk kehidupan pribadi ya, kita menggunakan misalnya Instagram, X, YouTube gitu, atau untuk mencari part-time, pekerjaan, magang ya. Jadi untuk kehidupan pribadi juga untuk kehidupan berkelompok, berorganisasi gitu. Sosial media gua menggunakannya untuk hal tersebut. Baik, terima kasih. Saya Ahmad Vito Fadila, kembali ke studio. Terima kasih Vito. Sosial media menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan generasi Z. Memiliki potensi positif yang besar, namun memiliki tantangan yang tersendiri. Kami harap laporan ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas kepada Anda. Ini adalah berita utama siang hari ini. Saya Muhammad Rahman Hidayat dan mewakili kru yang bertugas, kami ucapkan terima kasih. Baik pemirsa, media massa semakin berkembang seiring berkembangnya zaman. Bagaimana para Gen Z mengkonsumsi media massa setiap harinya? Nah, kebetulan ada reportase tentang Gen Z dan konsumsi media massa. Seperti apa beritanya? Mari kita simak bersama. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, sumber untuk mendapatkan informasi semakin mudah dan cepat. Masyarakat dapat mengakses informasi melalui media cetak, seperti koran dan majalah. Lalu muncul media elektronik, salah satunya adalah televisi. Selain sebagai sumber informasi, televisi juga berfungsi sebagai sumber edukasi, hiburan, ekonomi, dan perekat sosial. Sejak diperkenalkannya televisi pada tahun 1920-an, televisi menjadi bentuk hiburan paling populer hingga saat ini. Salah satunya bagi generasi Z. Generasi Z yang lahir dalam rentang tahun 1997 hingga 2012 memiliki ciri khas melek teknologi dan mengikuti perkembangan zaman.
televisi telah menjadi magnet berkumpulnya anggota keluarga untuk menonton acara favorit atau sekedar menghabiskan waktu bersama. Di era globalisasi saat ini, banyak sekali media yang dapat dipilih oleh masyarakat. Salah satunya adalah televisi. Penggunaan televisi berbeda-beda di setiap generasi. Sebagian orang menggunakan televisi sebagai sarana informasi, ada pula yang menjadikan televisi sebagai sarana hiburan saja. Lalu, bagaimana dengan Gen Z? Apakah mereka menonton televisi hanya untuk mencari hiburan saja? Atau menjadikan televisi sebagai sumber utama untuk mencari informasi? Atau bahkan mereka tidak lagi menonton televisi? Mari simak pendapat mereka terkait kebiasaan menonton televisi. Halo Kak, boleh dikenalin nama sama usianya? Namanya Rania Salsabila, usia 21 tahun. Oke, lanjut aja langsung ke pertanyaannya. Apakah kamu sering menonton televisi? Jarang sih. Kalau gitu seberapa sering kakaknya nih nonton televisi? Paling seminggu sekali. Seminggu sekali di weekend? Atau random aja? Random aja. Terus nih, berapa kira-kira durasi waktu yang biasa kakaknya habiskan ketika menonton televisi? Mungkin sekitar sejam atau 2 jaman. Terus stasiun apa sih yang sering kakaknya itu tonton? Paling stasiun Moji. Moji TV ya? Iya. Terus program apa yang biasanya kakak tonton di Moji TV itu biasanya apa? Volley tanding gitu ya? Terus kakaknya nih kira-kira masih nggak cari informasi dari televisi? Udah enggak sih. Udah jarang? Iya. Kalau hiburan masih cari di televisi juga atau enggak? Enggak. Udah enggak? Iya. Biasanya lewat apa gitu kalau cari hiburan dan informasi? Lewat YouTube atau sosmed-sosmed. Oke. Kamu masih menonton TV? Masih sih, paling cuman di akhir pekan. Akhir pekan aja. Kalau nonton TV itu biasanya seberapa sering? Ya paling seminggu sekali, atau kalau misalnya pulang kampus paling nonton. Kira-kira nih berapa durasi waktu yang biasa kamu habiskan ketika menonton TV? Paling kurang lebih sejam atau 2 jam maksimal kan. Stasiun TV apa sih yang sering kakak tonton? Kalau paling sering sih net, sama kalau misalnya ada bola-bola paling tunggu doang. Terus program TV apa yang biasanya kakaknya tonton? Dari dulu sih suka nonton Tonight Show ya. Tonight Show. Kalau sepak bola biasanya? Ya sepak bola kalau misalnya Liga 1 atau ada timnas udah. Terus apakah kakaknya nih sering banget mencari informasi di televisi? Sekarang udah jarang ya, karena banyak udah di sosial media, jadi lebih sering nyarinya di sosial media. Lanjut pertanyaan terakhir nih. Kalau hiburan itu biasanya kakak masih sering nggak cari di televisi? Paling kayak kalau misalnya kartun-kartun awal biar rumah rame, paling hiburannya di situ sih. Berdasarkan hasil wawancara dengan Gen Z, dapat disimpulkan bahwa mereka masih menonton televisi walaupun terbilang sangat jarang. Waktu yang dihabiskan untuk menonton televisi pun hanya sebentar, sekitar antara 1-2 jam saja. Genre sport dan talk show menjadi genre favorit Gen Z saat menonton televisi. Gen Z tidak menjadikan televisi sebagai sarana informasi maupun sarana hiburan yang utama. Mereka cenderung mencari informasi dan hiburan melalui media sosial. Karena Gen Z menganggap media sosial lebih mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Pemirsa, demikian reportase dari teman-teman kampus yang menarik untuk disimak. Sampai jumpa kembali di program Jurnalisme Kampus hanya di TVMO. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.